Audio Jungle. Karena itu Bapak-Bapak Ibu, pada kesempatan hultah dan setiap kali kita berhultah, sesungguhnya kita mengenang bagaimana Maulana Syekh mengajarkan kita menjalani kehidupan. Ibarat manusia. Kalau kita baca dalam surah Ar-Ra'd ayat 17, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anzala minas sama'i ma'a fasalat awdiyatum biqadariha fahtamalas sailu zabadar robiya wa mimma yuqiduna alaihi annar ibtigha'a hilyatin aw mata'in zabadun mithluh kadzalika yadribullahu al-haqqa wal batil fa amma az-zabadu fayadhhabu jufaa'a wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard ila akhir al-ayat. Allah Ta'ala menggambarkan dalam ayat ini cerita tentang bumi. Kata Allah, anzala minas sama'i ma'a, Allah turunkan air dari atas langit, hujan. Fasalat awdiyatum biqadariha, maka kemudian diterima oleh bumi. Bumi itu bermacam-macam bentuknya. Ada lembah-lembahnya, ada cekungan-cekungannya. Maka setiap lembah, setiap bagian bumi itu akan menerima air sesuai dengan kadar keadaannya. Kalau lembahnya itu besar, maka banyak pula air yang ditampung di dalamnya. Kalau cekungannya itu kecil, katakanlah seperti gelas, maka sebanyak gelas itulah air akan bisa tertampung. Kalau ada ember, maka ketika hujan turun, sebanyak besar ember itulah air akan tertahan di dalam ember. Kata para ulama, ini juga cermin bagi manusia. Maka manusia itu dalam kehidupan di dunia ini, Bapak-bapak Ibu, kalau bumi ini punya cekungan yang siap untuk menampung air hujan, maka manusia juga Allah berikan kehidupan yang ibarat cekungan. Diberikan dia hati, maka sesuai dengan kelapangan hatinya lah, maka sesuai dengan karakter dan akhlaknya lah, dia bisa menampung kebaikan-kebaikan itu. Kalau hatinya lapang, kalau jiwanya sehat, kalau karakternya baik, maka dirinya itu ibarat seperti lembah yang luas. Dia bisa menampung sebanyak-banyak air, sebanyak-banyak karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah hati dan jiwa para ulama, orang-orang baik, termasuk guru kita Maulana Syekh. Tapi kalau orang jiwanya sempit, maka sedikit pula kebaikan yang akan tertampung dalam dirinya. Seperti cekungan yang kecil, hanya ada sedikit saja, maka ketika hujan turun hanya tertampung sedikit saja air hujan di situ. Lalu Allah Subhanahu wa taala sampaikan, wa ammaz zabadu fayadhhabu jufaan wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard. Dalam hidup ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu saudara sekalian, Al-Qur'an mengibaratkan sebagaimana ketika air hujan itu turun ke atas bumi, maka kemudian ada buih-buih yang lahir. Ada buih-buih ketika air itu mengalir. Kalau kita lihat misalnya ada banjir, ada air deras yang mengalir, maka di atasnya itu ada buih-buih. Maka buih-buih itu sebanyak-banyaknya yadhabu jufaa, dia pasti akan hilang dan lenyap. Kalau kita lihat banjir misalnya, banjir itu bawa potongan sandal jepit, bawa potongan kayu, bawa kadang-kadang akar-akar pohon dan segala macam dengan buih-buihnya. Semua potongan-potongan benda-benda yang tidak ada manfaatnya itu akan hilang begitu saja. Apa yang akan tetap, yang akan mengairi
yang akan menyirami, yang akan menyuburkan kehidupan, ma yamfa'un nas. Itulah hal-hal yang bermanfaat untuk manusia. Maka ini pelajaran untuk kita. Mari kita perbanyak kebaikan. Mari kita perluas hati kita. Kita lapangkan dada kita. Kita bangun karakter yang baik untuk diri kita masing-masing. Supaya diri kita ini siap untuk menerima kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Maulana Syekh dulu juga telah sanggup menampung berkah-berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran kehidupan. Jangan sampai kehidupan kita itu hanya banyak kowoknya saja. Nah, paham kowok kan ya? Ya, seperti buih-buih, kebanyakan buih. Tidak ada air jernih di situ. Banyak kowok buih, tapi begitu kowok itu hilang, tidak ada isinya di situ. Hidup kita tidak boleh seperti itu. Karena itu Maulana Syekh mengajarkan inilah kehidupan yang subur makmur yang telah beliau contohkan kepada kita, yaitu dengan terus menerus menanam kebaikan dalam kehidupan. Mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian, Maulana Syekh juga orang yang muharrik. Muharrik itu menggerakkan. Dek nuah tepu lek balik al-maghfurullah Maulana Syekh. Beliaulah yang pertama mentradisikan di tempat kita ini, kalau sebelum-sebelumnya tokoh agama itu menerima murid datang ke rumah. Beliau mentradisikan berkeliling ke desa-dasan. Beliau mentradisikan guru mencari murid. Kenapa? Karena memang guru itu punya tugas menyampaikan, maka dia cari. Guru itu punya amanah untuk menunaikan, maka dia cari muridnya. Tiang ingat sekian puluh tahun yang lalu ketika Tiang datang pulang dari Tiang belajar di Al-Azhar, masih banyak tempat-tempat yang Tiang datangi. Yang saya datangi itu ketika kita ke sana kita ditandu karena melewati sungai. Terbayang sekian puluh tahun yang lalu bagaimana Maulana Syekh mendidik orang di tempat itu. Tempat yang terpencil, tidak ada jalan. Jangankan mobil, sepeda motor pun tidak bisa jalan. Hanya ditandu kita bisa datang ke situ. Itulah sayangnya Maulana Syekh kepada kita. Dengan bergerak itulah maka NWDI menjadi semakin besar. Dan karena itu kepada generasi sekarang, ananda semua, tulab talibat ma'had, semuanya yang ada di IAIH, yang ada di Universitas Hamzan Wadi, yang ada di sekolah-sekolah NWDI, kalian harus keluar dari rumah masing-masing, bergerak, berjuang untuk mensyiarkan ajaran NWDI.